Raka dan Alia pernah saling mencintai di masa muda, berjanji untuk selalu bersama. Namun takdir memisahkan mereka, membawa keduanya ke kehidupan masing-masing. Bertahun-tahun kemudian, mereka dipertemukan kembali secara tak terduga saat sama-sama telah berkeluarga. Pertemuan itu membangkitkan kembali perasaan lama yang tak pernah benar-benar padam. Di antara kesetiaan pada pasangan, tanggung jawab sebagai orang tua dan rindu yang terpendam, Raka dan Alia terjebak dalam pergulatan batin yang menyakitkan. Cinta mereka tumbuh dalam diam, semakin kuat namun semakin mustahil untuk diwujudkan. Puncaknya, di sebuah malam hujan yang menentukan, mereka berada di ambang kesalahan besar. Namun, sebuah pilihan paling berat akhirnya mereka ambil. Menjaga keluarga, meski harus mengorbankan cinta mereka sendiri. Tahun-tahun berlalu, mereka tidak pernah bersatu, tidak pernah saling memiliki. Namun cinta itu menjadi warisan kebijaksanaan, mengajarkan arti tanggung jawab, pengorbanan, dan kedewasaan dalam mencintai. Hujan turun di sebuah kafe kecil di sudut kota. Raka duduk menunggu, tangannya menggenggam ponsel dengan gelisah. Sudah 20 menit ia di sana. Pintu kafe terbuka. Seorang wanita masuk, menutup payungnya. Tatapan mereka bertemu. Wanita itu, Alia. Raka berdiri refleks. Alia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Raka. Alia, ternyata benar kamu yang datang? Alia. Aku hampir membatalkan. Tapi, aku ingin menatapmu sekali lagi. Mereka duduk berhadapan. Sunyi terasa begitu berat. Raka. Sudah berapa lama? Alia. 13 tahun, Ra. Dua hati tak bisa menyatu karena sama-sama telah memiliki keluarga. Dua hati tak bisa menyatu karena sama-sama telah memiliki keluarga. Hari-hari berlalu. Setiap pertemuan menjadi luka sekaligus obat. Suatu malam di parkiran kantor, Alia. Raka, andai kita bertemu lebih cepat. Raka. Atau mungkin, andai kita tidak pernah bertemu lagi. Alia meneteskan air mata. Alia. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai keluargaku. Raka. Aku pun begitu. Mereka berdiri berhadapan, begitu dekat, namun tak satu pun berani menyentuh. Di rumah, Raka memandang istrinya yang tertidur. Anak-anaknya terlelap di kamar. Ia menangis dalam diam. Di rumah lain, Alia memeluk putrinya erat. Malam itu mereka saling mengirim pesan terakhir. Raka, kita harus berhenti. Alia, aku tahu, karena cinta sejati kadang berarti melepaskan. Mereka bertemu untuk terakhir kalinya di kafe yang sama. Raka, terima kasih sudah hadir di hidupku, meski hanya untuk mengajarkanku arti kehilangan. Alia, terima kasih sudah menjadi cinta yang tak bisa kumiliki, tapi akan selalu kusimpan. Mereka berdiri, tak ada pelukan, tak ada sentuhan, hanya tatapan yang saling menyimpan segalanya. Alia pergi lebih dulu. Raka berdiri sampai sosok itu menghilang di hujan. Mereka kembali ke kehidupan masing-masing, menjadi pasangan yang setia, menjadi orang tua yang baik. Namun di sudut hati terdalam, selalu ada satu nama yang tak pernah bisa dihapus. Pesan moral, tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki. Kadang cinta hadir hanya untuk mengajarkan kita cara mencintai dengan benar, meski tanpa bersama. Hujan turun sejak sore. Langit kota tampak gelap seperti ikut memikul beban hati mereka. Raka dan Alia terjebak di luar kota karena proyek kantor yang molor. Jalan utama longsor. Semua penginapan penuh. Akhirnya mereka mendapat satu villa kecil di pinggir hutan. Hanya satu kamar, satu ranjang, satu ruang tamu sempit, dan dua hati yang sudah terlalu lama menahan perasaan. Alia berdiri di dekat jendela memandang hujan. Alia, seharusnya kita tidak di sini. Raka, aku tahu, tapi kita juga tidak bisa pulang sekarang. Sunyi jatuh lama. Hujan menjadi satu-satunya suara. Alia menghela nafas. Alia, aku capek pura-pura kuat, Raka.
Raka menoleh. Kamu tidak sendiri. Aku juga. Alia berbalik. Matanya merah. Alia, setiap hari aku berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Tapi setiap melihatmu, hatiku selalu kembali ke masa lalu. Raka mendekat satu langkah. Raka, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Alia, menunduk seakan tidak sanggup menatap ke matanya. Alia, kalau kamu tidak mengatakannya, aku bisa bertahan. Raka mengangkat wajah Alia perlahan. Raka, aku sudah terlalu lama membohongi diriku sendiri. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Nafas saling terasa. Alia tidak mundur. Raka tidak menjauh. Detik-detik itu seperti berdiri di tepi jurang. Lalu ponsel Raka bergetar. Nama di layar, Mira, istriku. Raka membeku. Alia melihat layar itu. Air mata Alia langsung jatuh. Alia, angkat. Raka menjawab dengan tangan gemetar. Mira, telepon. Mas, kamu di mana? Anak-anak belum mau tidur. Mereka nunggu kamu. Raka menutup mata. Ayah pulang. Sekarang. Telepon berakhir. Ruangan kembali sunyi. Alia menutup wajahnya, menangis. Alia, kalau kita lanjutkan, kita akan menghancurkan terlalu banyak hati. Raka berlutut di depan Alia. Raka, maafkan aku karena mencintaimu dengan cara yang salah. Alia, menggelengkan sambil terisak. Kita tidak salah mencinta, kita hanya terlambat. Mereka berpelukan. Pelukan dua jiwa yang saling mencintai, namun memilih berpisah. Beberapa detik, lalu Alia melepaskan. Alia, kita berhenti di sini. Raka mengangguk. Iya, dan disitulah cinta mereka berakhir, meski tanpa pernah benar-benar dimulai. Pagi datang dengan cahaya pucat. Hujan telah berhenti, menyisakan udara dingin dan sunyi yang menggantung di villa kecil itu. Raka sudah berdiri di luar, menunggu di dekat mobil. Alia keluar perlahan membawa tas kecilnya. Mereka saling menatap. Tak ada senyum, tak ada kata sapaan. Hanya dua hati yang sama-sama tahu, ini adalah pertemuan terakhir. Alia menghentikan langkahnya. Alia, Raka? Raka, iya? Alia menarik nafas panjang, seolah menyiapkan diri. Setelah hari ini, kita berhenti saling mencari ya. Aku tahu, kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Menjadi pasangan yang baik, menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Aku mengangguk, tapi matanya basah. Aku akan selalu mendoakanmu, dari jauh. Alia tersenyum pahit. Itu sudah cukup. Angin pagi berhembus pelan. Raka melangkah mendekat satu langkah. Jika di kehidupan lain, kita bertemu tanpa ikatan, aku akan memilihmu tanpa ragu. Alia menahan air mata. Aku akan menunggumu, tanpa takut. Mereka berdiri begitu dekat, namun tidak saling menyentuh, karena mereka tahu, sentuhan sekecil apapun akan menghancurkan pertahanan terakhir. Alia mundur satu langkah. Terima kasih. Sudah mencintaiku dengan cara yang benar, meski menyakitkan. Raka mengangguk. Alia berbalik, melangkah pergi. Raka tidak mengejarnya. Ia berdiri sampai sosok Alia benar-benar menghilang di tikungan jalan. Dan disitulah, dua hati berpisah tanpa pernah benar-benar memiliki. Sore itu, Raka tiba di rumah. Anak-anak berlari menyambutnya. Ayah pulang. Raka berlutut, memeluk mereka erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis tanpa suara. Mira menatap dari ambang pintu. Mira bertanya, "Kamu kenapa, Mas?" Raka menggeleng. "Enggak, cuma kangen rumah." Malam itu mereka makan bersama, tertawa, bercerita hal-hal kecil. Raka memandang Mira lebih lama dari biasanya. Ia sadar, inilah kehidupan yang harus ia jaga. Di tempat lain,
Alia tiba di rumah. Putrinya berlari kecil menghampiri. "Bunda!" Alia memeluknya erat. "Maaf ya, Bunda pulang terlambat." Dimas menatap Alia penuh tanya. Namun Alia hanya tersenyum. "Aku di rumah sekarang." Malam itu Alia duduk di samping ranjang putrinya sampai tertidur. Tangannya mengusap rambut kecil itu perlahan. Air matanya jatuh, namun bibirnya tersenyum. Karena ia tahu, ia telah membuat pilihan yang benar. Waktu berlalu. Minggu, bulan, tahun. Raka dan Alia tak pernah lagi saling menghubungi. Namun di suatu sore yang sama, mereka berdiri di tempat yang berbeda, menatap langit yang sama, mungkin memikirkan hal yang sama, tentang cinta yang pernah begitu dekat, namun tidak dipilih. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang menjaga apa yang telah dipercayakan pada kita. 1 tahun berlalu, kota masih sama, jalan yang sama, langit yang sama. Namun hati mereka tidak lagi sama. Raka kini lebih sering pulang cepat, lebih banyak waktu bersama anak-anak, lebih sering menggenggam tangan Mira saat berjalan. Namun di sudut hatinya, selalu ada ruang kecil yang sunyi dan tak pernah terisi siapapun. Suatu sore, saat menjemput anak dari sekolah, Raka melihat seorang wanita di seberang jalan. Langkahnya terhenti. "Alia." Mereka saling memandang. Tak ada lambaian, tak ada senyum. Hanya anggukan kecil, sebagai tanda bahwa mereka masih ada, masih hidup, dan masih memilih jalan yang benar. Alia menggenggam tangan putrinya lebih erat. Raka melangkah kembali ke mobilnya. 2 arah berbeda, 2 kehidupan yang terus berjalan. Malam itu, Raka menulis di buku kecilnya. "Aku pernah mencintai seseorang yang tak bisa kumiliki. Dan dari situlah, aku belajar bagaimana mencintai dengan benar." Di rumahnya, Alia menyimpan sebuah foto lama. Foto mereka berdua saat masih muda. Ia menatapnya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam laci dan menutupnya perlahan. Karena beberapa kenangan cukup hidup di hati, tanpa harus menguasai masa depan. 20 tahun kemudian, waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Rambut Raka kini mulai memutih. Langkahnya tidak lagi setegap dulu. Ia duduk di bangku taman kota, memandang daun-daun yang gugur pelan. Seorang wanita berhenti tak jauh darinya. Topi lebar menutupi sebagian wajahnya. Namun Raka tahu, tanpa perlu menoleh. "Alia." Wanita itu tersenyum kecil. "Kamu masih bisa mengenaliku." Raka menoleh. Mereka saling memandang. Wajah mereka berubah. Waktu telah menulis banyak cerita di sana. Namun mata mereka tetap sama. Mereka duduk bersampingan, tak bersentuhan, tak juga berjauhan. Anak-anak sudah besar. Sudah, mereka punya hidup sendiri sekarang. "Kamu?" "Putriku menikah tahun lalu." Raka tersenyum. Sunyi sebentar. Angin menggerakkan dedaunan. Raka bertanya, "Kamu bahagia?" Alia berpikir sejenak. "Aku tidak menyesal. Itu sudah cukup." Raka mengangguk. "Aku juga." Mereka memandang langit sore. Kalau waktu bisa diulang, Raka tersenyum lembut. "Kita akan membuat pilihan yang sama." Alia menatap Raka. "Iya." Mereka berdiri. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya 2 jiwa yang pernah saling mencintai dan memilih melepaskan. Alia melangkah pergi lebih dulu. Raka menatap punggung itu sampai menghilang. Ia menarik napas panjang dan tersenyum. Karena ia tahu, beberapa cinta tidak berakhir bersama, namun tetap hidup selamanya dengan cara yang paling indah. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Raka kini lebih sering duduk di teras rumah, menyeruput teh hangat sambil memandangi kebun kecil yang ia rawat bersama Mira. Anak-anaknya sudah dewasa. Rumah itu terasa lebih sunyi, namun tidak lagi sepi. Suatu pagi, Raka menerima kabar dari seorang teman lama. Alia sakit.
Tidak parah katanya, hanya usia yang mulai meninggalkan jejaknya. Raka memejamkan mata lama, lalu menutup pesan itu tanpa membalas. Ia menatap Mira yang sedang menyiram bunga. Raka dalam hati. Beberapa hal cukup didoakan dari jauh. Di kota lain, Alia duduk di kursi beranda rumahnya. Putrinya mengirimkan foto kucuk pertama mereka. Alia tersenyum lama. Matanya berkaca-kaca. Ia membuka laci tua itu. Ada sebuah buku kecil di dalamnya. Buku tempat ia pernah menulis tentang Raka. Ia membaca satu halaman, lalu menutup buku itu dengan tenang. Ia tidak membakarnya, tidak pula menyobeknya. Ia menyimpannya kembali, seperti seseorang menyimpan masa lalu dengan penuh hormat. Malam itu hujan turun. Di dua tempat berbeda, dua manusia yang pernah saling mencintai, menatap langit yang sama. Tanpa kata, tanpa pesan, tanpa pertemuan. Namun dengan satu pemahaman yang sama. Cinta sejati tidak selalu tinggal, tetapi ia selalu mengajarkan bagaimana hidup menjadi lebih benar. Tahun-tahun berlalu dengan lembut. Raka kini lebih sering menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya. Ia mengajarkan mereka cara menanam bunga, cara memberi makan burung, dan cara mendengarkan orang lain dengan sabar. Suatu sore, cucunya bertanya, "Kakek, apa itu cinta?" Raka menatap langit yang mulai memerah. Cinta itu saat kamu punya sesuatu yang sangat kamu inginkan, tapi kamu memilih melepaskannya, karena itu membuat hidup banyak orang menjadi lebih baik. Cucunya terdiam, mencoba mengerti. Raka menepuk kepala kecil itu dengan lembut. Kalau suatu hari kamu mencintai seseorang, jangan hanya pikirkan apa yang kamu rasakan, pikirkan juga apa akibat dari pilihanmu. Di kota lain, Alia mengajarkan hal yang sama pada cucunya. Cinta bukan soal berani memiliki, tapi berani bertanggung jawab. Mereka tidak pernah lagi bertemu, namun ajaran mereka hidup di dalam anak-anak, cucu-cucu, dan keputusan-keputusan kecil yang lebih bijak. Dan itulah warisan terbesar dari sebuah cinta yang tidak pernah bersatu.